Pagi selalu datang dengan janji yang sama. Janji bahwa hari akan berjalan seperti biasa. Di rel-rel kereta api, ribuan orang berdesakan dengan harapan sederhana. Tiba tepat waktu, bekerja, dan kembali pulang. Pada pagi 19 Oktober 1987, tak satu pun dari mereka tahu bahwa perjalanan rutin itu akan berakhir sebagai salah satu tragedi transportasi terkelam dalam sejarah Indonesia. Tragedi Bintaro bukan sekedar kecelakaan. Ia adalah pertemuan antara sistem yang rapuh, komunikasi yang gagal, dan manusia yang bekerja di bawah tekanan tanpa perlindungan teknologi. Apa yang terjadi pagi itu akan mengubah cara Indonesia memandang keselamatan kereta api. Dan puluhan tahun kemudian, gema peristiwa ini masih terasa di setiap rel yang kita lewati. Tonton terus sampai selesai. Untuk memahami tragedi Bintaro, kita harus kembali ke Indonesia pada dekade 1980-an. Masa ini adalah era Orde Baru, ketika stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi narasi utama negara. Pada masa itu, PNKA, Perusahaan Negara Kereta Api, cikal bakal PT Kereta Api Indonesia, mengoperasikan jalur padat dengan infrastruktur yang terbatas. Sinyal kereta masih bersifat mekanik dan elektrik sederhana, tanpa sistem pengaman otomatis yang mampu menghentikan kereta jika terjadi pelanggaran. Kesalahan manusia sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan dalam sistem seperti ini, kesalahan hampir tak terelakkan. Wilayah Bintaro dan Pondok Betung pada akhir 1980-an merupakan kawasan penyangga Jakarta yang tumbuh cepat. Permukiman padat berdiri di sepanjang rel, menciptakan banyak perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan. Rel yang melintas di kawasan ini adalah jalur tunggal, artinya hanya satu kereta yang boleh melintas dalam satu waktu dari dua arah berlawanan. Pengaturan lalu lintas sepenuhnya bergantung pada koordinasi antar stasiun. Setiap pagi, jalur ini menjadi urat nadi bagi ribuan penumpang. Kereta Tanah Abang, Rangkas Bitung, dan Tanah Abang Merak hampir selalu penuh, bahkan sebelum mencapai stasiun pemberhentian akhir. Overkapasitas menjadi pemandangan biasa. Penumpang berdiri berdesakan di dalam gerbong, sebagian bahkan bergelantungan di luar pintu, bertaruh nyawa demi tiba tepat waktu. Tidak ada sistem pembatasan penumpang yang ketat. Keselamatan seringkali dikalahkan oleh kebutuhan ekonomi dan keterbatasan pilihan transportasi. Inilah latar tempat tragedi itu terjadi. Sebuah sistem yang berjalan tetapi rapuh, dan sebuah pagi yang tampak biasa sebelum segalanya berubah. Dua rangkaian kereta yang padat penumpang bergerak di jalur yang sama, dari arah yang berlawanan, tanpa mengetahui bahwa jarak di antara mereka semakin menipis. Kereta api KA 220 Rangkas melaju dari Tanah Abang menuju Rangkas Bitung. Di sisi lain, KA 225 Merak Express bergerak dari Rangkas Bitung menuju Tanah Abang, membawa ratusan penumpang yang sebagian besar adalah pekerja harian dan pedagang kecil. Kedua kereta beroperasi dalam kondisi overkapasitas, gerbong penuh, lorong sempit dipadati penumpang berdiri, dan beberapa orang bahkan berada di luar pintu gerbong. Sebuah praktik berbahaya yang saat itu dianggap lumrah. Sekitar pukul 6.45 pagi waktu Indonesia Barat, KA 225 memasuki wilayah pengaturan perjalanan kereta Sudimara. Di titik ini, terjadi rangkaian miskomunikasi antara petugas stasiun dan masinis yang kemudian terbukti fatal. Tanpa sistem pengaman otomatis, kereta terus melaju di jalur tunggal. Beberapa menit kemudian, di kawasan Pondok Betung, Bintaro, dua kereta itu akhirnya saling berhadapan. Tabrakan frontal terjadi tanpa peringatan yang memadai. Benturan keras meremukkan lokomotif dan beberapa gerbong terdepan,
menciptakan puing logam yang saling mengunci. Dampak paling parah menimpa gerbong-gerbong kelas ekonomi di bagian depan. Disinilah sebagian besar penumpang berdiri, tanpa pegangan kuat, dan tidak memiliki ruang untuk menyelamatkan diri. Tergantung pada klasifikasi korban yang meninggal di lokasi maupun di rumah sakit dalam jam-jam berikutnya. Sebagian sumber mencatat lebih dari 100 orang mengalami luka berat dan luka ringan, dengan tingkat cedera yang beragam. Identifikasi korban menjadi tantangan tersendiri. Sebagian penumpang tidak membawa identitas lengkap dan kondisi jenazah yang rusak parah memperlambat proses pendataan. Di lokasi kejadian, warga sekitar menjadi penolong pertama. Mereka menarik korban dari reruntuhan dengan tangan kosong sebelum bantuan resmi tiba. Pagi itu, tragedi Bintaro resmi tercatat sebagai kecelakaan kereta api paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya karena jumlah korban, tetapi karena ia memperlihatkan betapa rapuhnya sistem keselamatan yang menopang jutaan nyawa setiap hari. Dan bagi mereka yang selamat, angka-angka itu bukan statistik. Ia adalah wajah, nama, dan kenangan yang tak pernah kembali. Untuk memahami mengapa tragedi Bintaro bisa terjadi, kita harus melepaskan diri dari narasi sederhana tentang kesalahan individu. Investigasi pasca kecelakaan menunjukkan bahwa bencana ini adalah hasil dari rantai kegagalan, bukan satu titik kesalahan. Lapisan pertama dari kegagalan itu adalah sistem persinyalan manual. Pada tahun 1987, pengaturan perjalanan kereta di lintas Tanah Abang, Rangkas Bitung masih sepenuhnya bergantung pada sinyal mekanik dan elektrik sederhana. Sinyal merah seharusnya menjadi perintah absolut untuk berhenti. Namun, dalam praktiknya, sinyal seringkali diterjemahkan ulang melalui komunikasi lisan antar petugas dan masinis. Ketika jalur padat dan jadwal menekan, instruksi lewat telepon menjadi kebiasaan. Disinilah celah fatal terbuka. Karena instruksi lisan tidak memiliki jejak fisik, tidak terdokumentasi, dan sangat rentan disalahartikan. Lapisan kedua adalah miskomunikasi antar stasiun dan PPKA Sudimara. Tidak ada kepastian bersama mengenai posisi terakhir KA220 Rangkas. Apakah sudah benar-benar berhenti atau masih berada di segmen jalur yang sama? Masinis KA225 Merak menerima informasi yang ambigu. Dalam sistem manual, ia harus mempercayai bahwa informasi yang diterimanya benar, karena tidak ada sistem kedua yang bisa memverifikasi atau membantahnya. Lapisan ketiga adalah ketiadaan sistem pengaman otomatis. Pada sistem modern, pelanggaran sinyal merah akan langsung memicu pengereman otomatis. Namun pada 1987, teknologi seperti automatic train stop atau automatic train control belum diterapkan. Artinya, sekalipun terjadi kesalahan manusia, tidak ada jaring pengaman teknologi yang bisa mencegah tabrakan. Lapisan keempat adalah desain jalur tunggal tanpa toleransi kesalahan. Jalur tunggal menuntut disiplin absolut. Satu kesalahan kecil saja cukup untuk menciptakan tabrakan frontal. Di lintasan Bintaro, tidak tersedia jalur darurat atau escape track. Begitu dua kereta memasuki segmen yang sama dari arah berlawanan, tabrakan hampir tak terhindarkan. Lapisan berikutnya adalah beban kerja dan tekanan operasional. Petugas stasiun dan masinis bekerja dalam sistem yang menuntut ketepatan waktu dengan sumber daya terbatas. Kesalahan tidak selalu lahir dari kelalaian, tetapi dari kelelahan, tekanan jadwal, dan rutinitas yang terlalu lama tanpa pembaruan sistem. Dalam kondisi seperti ini, improvisasi sering dianggap solusi, padahal justru meningkatkan resiko. Faktor lain yang memperparah dampak adalah overkapasitas penumpang.
Ketika tabrakan terjadi, energi benturan tidak hanya menghancurkan struktur kereta, tapi juga langsung diteruskan ke tubuh manusia yang berdiri tanpa perlindungan. Inilah sebab mengapa korban jiwa begitu besar, terutama di gerbong depan. Dalam sistem negara Orde Baru, stabilitas, ketertiban, dan citra negara harus segera dipulihkan. Beberapa hari setelah tragedi, aparat penegak hukum bergerak cepat. Penyelidikan difokuskan pada individu-individu yang berada paling dekat dengan kejadian di lapangan. Nama masinis KA225 muncul sebagai figur sentral. Ia dituduh melanggar sinyal dan dianggap sebagai penyebab langsung tabrakan. Proses hukum berjalan relatif cepat, vonis dijatuhkan, dan publik diberi narasi yang sederhana. Kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia. Namun, narasi ini menyisakan banyak pertanyaan. Seperti, mengapa sistem memungkinkan satu kesalahan berujung pada bencana massal? Namun, kompleksitas semacam itu sulit diterjemahkan ke dalam bahasa hukum pidana yang sederhana. Lebih mudah menunjuk satu orang bersalah daripada mengakui kegagalan struktural. Inilah yang oleh banyak pengamat kemudian disebut sebagai scapegoating, penciptaan kambing hitam untuk menenangkan keresahan publik. Masinis dan petugas stasiun menjadi wajah konkret dari kegagalan yang sesungguhnya bersifat sistemik. Dalam konteks Orde Baru, pengakuan terhadap kegagalan infrastruktur negara bukanlah hal sepele. Ia berpotensi membuka ruang kritik yang lebih luas terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan layanan publik. Pemberitaan cenderung fokus pada fakta kejadian dan proses hukum, bukan pada kritik struktural. Tidak ada diskusi terbuka tentang anggaran keselamatan, teknologi persinyalan, atau standar internasional. Pertanyaan-pertanyaan itu berhenti di ruang birokrasi, jauh dari konsumsi publik. Sementara itu, bagi para pekerja perkereta-apian, tragedi ini menimbulkan ketakutan baru. Mereka menyadari bahwa dalam sistem yang rapuh, kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada hukuman berat tanpa perlindungan institusional yang memadai. Tragedi Bintaro memperlihatkan wajah hukum yang bekerja ke bawah, bukan ke atas. Individu dihukum, sementara sistem tetap berjalan dengan perubahan minimal. Dalam jangka pendek, pendekatan ini memang efektif meredam gejolak. Publik mendapat jawaban, negara tampak bertindak, dan kehidupan perlahan kembali normal. Namun, dalam jangka panjang, pola ini menyimpan masalah. Tanpa evaluasi menyeluruh, resiko yang sama terus mengintai di balik rel-rel yang sibuk. Tragedi ini menjadi contoh klasik bagaimana negara otoritarian mengelola bencana publik. Bencana yang seharusnya menjadi titik balik keselamatan justru lama tertahan oleh politik citra dan kontrol. Pasca tragedi Bintaro, negara tidak bisa sepenuhnya mengabaikan skala bencana yang terjadi. Korban jiwa yang besar menjadikan tragedi ini terlalu mencolok untuk sekedar dilupakan. Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyampaikan duka mendalam dan berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkereta-apian nasional. Seorang pejabat Departemen Perhubungan saat itu, dalam pernyataan yang kemudian banyak dikutip media, menegaskan bahwa keselamatan akan menjadi prioritas utama dalam pembenahan ke depan. Namun antara pernyataan dan implementasi terbentang jarak yang panjang. Tim investigasi internal dibentuk. Beberapa rekomendasi teknis mulai muncul, termasuk perlunya modernisasi sistem persinyalan,
peningkatan pelatihan masinis dan petugas stasiun, serta evaluasi jalur tunggal di kawasan padat. Dalam sebuah laporan evaluasi yang disampaikan ke publik secara terbatas, pejabat teknis perkeretaapian mengakui bahwa sistem manual sudah tidak lagi sejalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas kereta. Pengakuan ini, meski penting, tidak diikuti dengan langkah cepat. Modernisasi membutuhkan anggaran besar, dan pada akhir 1980-an, prioritas negara masih terfokus pada proyek-proyek pembangunan makro. Keselamatan transportasi publik, meski diakui penting, belum berada di garis terdepan. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah membangun stasiun Pondok Ranji untuk memecah jarak pengendalian jalur dan mengurangi resiko miskomunikasi. Ini adalah respons nyata tapi bersifat parsial. Seorang pejabat PJKA pada awal 1990-an dalam wawancara yang kemudian dikutip ulang menyatakan bahwa perubahan besar harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu operasional. Pernyataan ini mencerminkan dilema klasik antar keselamatan dan kelancaran layanan. Masalahnya, resiko tidak menunggu kesiapan negara. Puluhan tahun kemudian, Indonesia kembali dikejutkan oleh tragedi Bintaro 2013 ketika KRL bertabrakan dengan truk tangki BBM di perlintasan sebidang. Kali ini, konteksnya berbeda, tapi pesan dasarnya sama. Keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah. Dalam evaluasi pasca 2013, seorang pejabat Kementerian Perhubungan secara terbuka menyatakan bahwa setiap kecelakaan besar adalah pengingat bahwa sistem kita belum sempurna. Pernyataan ini terdengar jujur tetapi juga mengandung ironi karena peringatan itu telah datang sejak 1987. Pelajaran dari tragedi Bintaro seharusnya sederhana. Sistem transportasi massal tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kesempurnaan manusia. Namun pelajaran itu baru benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan serius bertahun-tahun kemudian. Perubahan paling signifikan dalam wajah perkeretaapian Indonesia baru terasa kuat setelah memasuki dekade 2010-an. Pada periode ini, keselamatan dan pelayanan publik mulai ditempatkan sebagai wajah utama reformasi transportasi. Saat Ignatius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan kemudian sebagai Menteri Perhubungan, pendekatan terhadap kereta api berubah secara mendasar. Dalam berbagai pernyataan publiknya, Jonan kerap menegaskan bahwa transportasi publik harus manusiawi, disiplin, dan berorientasi keselamatan. Di bawah kepemimpinannya, sejumlah kebijakan tegas diterapkan. Penumpang-penumpang di atap dan pintu kereta dihapuskan secara sistematis meski sempat menuai resistensi. Sistem tiket diperbaiki, stasiun dibenahi, dan yang paling penting, budaya keselamatan mulai ditegakkan dari hulu ke hilir. Seorang pejabat kereta api Indonesia pada masa itu menyatakan bahwa ketepatan waktu tidak ada artinya jika dibayar dengan nyawa. Pernyataan ini menandai pergeseran paradigma besar dibanding era sebelumnya. Dalam sebuah pernyataan terbaru, pejabat Kementerian Perhubungan menyebut bahwa keselamatan adalah proses yang tidak pernah selesai. Ini adalah pengakuan penting bahwa modernisasi bukan tujuan akhir melainkan perjalanan panjang. Jika tragedi Bintaro mengajarkan satu hal, itu adalah bahwa kemajuan teknologi harus selalu diiringi oleh keberanian politik dan konsistensi kebijakan. Tanpa itu, sejarah beresiko mengulang dirinya sendiri. Tragedi Bintaro bukan sekedar peristiwa masa lalu. Ia adalah pengingat tentang harga yang harus dibayar ketika sistem gagal melindungi manusia. Di atas rel yang sama, kereta terus melaju hari ini, lebih aman, lebih tertib, dan lebih modern. Namun keselamatan bukan warisan yang bisa diterima begitu saja.
Ia harus dijaga, diperbarui, dan dipertanyakan terus-menerus. Nama-nama korban mungkin perlahan memudar dari ingatan publik. Tetapi, pelajaran dari pagi Oktober 1987 itu tidak boleh ikut hilang. Karena setiap perjalanan sesungguhnya adalah tentang satu hal yang sama: pulang dengan selamat.